Ya, Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan sebenarnya kami adalah kelompok 3 dari peserta Latsar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angkatan 16 kelompok 3 ya. Untuk kesempatan ya. kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Iman Ismail, kemudian saya bersama dengan 4 orang rekan saya, di antaranya Tony Ardi. Tony Ardi, silakan. Suaranya Siap, terdengar? ya siap. Oke, ada juga M. Fahri. Boleh suaranya M. Fahri? Hadir. Boleh. Satu lagi, Diva Nur Salsabila. Suaranya Diva? Hadir Ya, Diva? siap Bang, hadir Bang. Oke, satu lagi Aldi Winata. Aldi Winata suaranya ada? Siap ada bang. Oke, siap. Alhamdulillah semuanya sudah kumpul ya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait eh, isu kontemporer, salah satunya terkait korupsi ya, bahaya korupsi. Eh, ada yang bisa jelasin nggak sih apa itu korupsi, deskripsinya seperti apa? Mungkin dari rekan-rekan, dari Tony, Fahri, mungkin Diva bisa jelasin? Tentang korupsi ya Bang ya. Oke, korupsi. Jadi yang aku tahu nih, korupsi itu adalah tindakan yang menyimpang dari aturan Bang dan melanggar hukum yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok gitu. Iya sih, memang korupsi itu memang saat ini tindakan kejahatan yang benar-benar berpengaruh buruk ya terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tentunya di apalagi di negeri ini ya, di bangsa ini. Iya, betul Bang. Hmm. Hmm. Betul, betul, betul. Tapi eh, dampaknya itu luar biasa juga ya terkait pembangunan juga kan. Ada yang paham nggak sih terkait dampak-dampak korupsi ini? Dampak-dampaknya nih Bang. Hmm. Dampak korupsi ya, Bang. Ya, untuk dampak ya, mungkin saya coba jelaskan Boleh sedikit tuh, boleh. tentang dampak ya, boleh ya? Boleh Bang. Siap, izin ya. Dampak korupsi terhadap suatu negara itu dapat melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan meningkatnya kemiskinan, menurunnya investasi, meningkatnya ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Mau. Eh, Izin, Bang. Mas Tony Ada bisa suaranya, bisa Bang? agak ini suaranya. Suaranya ya. Saya coba jelaskan lagi ya, Bang ya. Boleh, boleh. Jadi untuk dampak korupsi ini eh dari sisi ekonominya itu dampaknya itu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, Hmm. rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang Hmm. pemerintah. Sedangkan untuk sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan dari solidaritas sosial yang semakin langka. Itu Bang, Berarti kalau memang untuk dampaknya ini dampak-dampaknya. dari berbagai sektor ya, terutama sektor ekonomi juga kan. Iya, maka Gitu ya berpengaruh Bang. berpengaruh besar juga terhadap negara. Tapi kalau kayak gitu, apa ya?
penyebabnya itu dari apa sih korupsi itu sebenarnya? Ada yang bisa jelasin kan? Dari Fahri mungkin apa dari Aldi? Ya bang, izin bang. Di bisa jelasin nggak di penyebabnya di? Ya kalau menurut saya itu penyebab korupsi itu ada dua bang. Ada yang dari Apa tuh? internal, kemudian ada juga yang dari eksternal. Yang internal ini Hmm, sifat serakah, sifat tamak. Nah itu tuh seseorang yang selalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang ia miliki, selalu ingin betul. lebih. Nah itu yang sifat tamak. Iya sih. Wah, Kemudian Oh. gaya hidup yang Hmm. konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif itu yang menjadi pendorong Nah, internal korupsi, gitu bang. Iya, iya. Seperti memang membeli sih betul, betul, dari barang-barang betul. mewah, gaya hidup sih memang ya. mahal, Iya mengikuti sih. tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Nah, betul itu. Dan dari faktor eksternalnya ada aspek sosial. Kehidupan-kehidupan sosial seseorang itu sangat berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarganya. Hmm, Hmm, Dan memang sih ada juga aspek kebanyakan politik. gimana tuh? Gimana? Aspek politik itu gini bang, untuk memperoleh keuntungan yang besar. Nah, menjadi faktor eksternalnya penyebab korupsi. Tujuan politik ini ya untuk memperkaya diri sendiri. Kayak gitu bang. intinya Oh, tapi serakah sih ya. iya Nah memang. iya, Jadi memang yang sering kita jumpa itu dari faktor ekonomi sih. Dia pengen gaya hidupnya itu tinggi, jadi ya karena tidak cukup, ya. tidak bisa apa namanya memenuhi gaya hidupnya, ya itulah korupsi. Tapi kalau kayak gitu, ada yang bisa jelasin nggak sih penyelesaiannya seperti apa ya? Biar apa namanya terkait tindak korupsi ini? Kayaknya tinggal tinggal saya nih yang belum ngomong ya bang. Boleh nih. Iya, iya, Pak Hari saya bisa nih jelasin boleh nggak Pak nih. Hari? Wah, Pak Hari Bang ini nih. Fahri nih. Udah Pak padahal Hari bisa belum jelasin ngomong ini. kan? Tadi nunggu-nunggu nih. Mantap nih Bang Fahri. Soalnya korupsi ini kan hampir tiap hari ini lalu lalang di berita-berita. Betul, Sampai ada betul. yang ngomong tuh, kamu tuh belum punya kesempatan aja buat korupsi. Ntar kalau udah punya kesempatan pasti lu korupsi juga kayak gitu kan bang. Nah, iya, 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 iya. ah, iya, iya. Ini iya. kayaknya kualitas SDM-nya atau apa sih yang salah gitu bang? Betul, betul. Jadi Iya, iya. ngomongin penyelesaian, kalau menurut aku sih ada dua sih bang. Kayaknya ini nih kita harus pakai pendekatan secara hukum sama Mm, non hukum. Jadi mm, kayak gini sih bang. Kalau hukum itu kita tin tuh aturan-aturannya. Kan kemarin ada tuh viral mau ngesahkan ngesahin UU peranca- perampasan aset ya bang kalau nggak salah ya. ya, mm. Kayak gitu. Jadi yang Oh iya korupsi-korupsi itu betul. kalau ketahuan itu kan ambil-ambilin aja asetnya itu kan biar kapok yang belum kayak Nah, gitu, yang emang belum itu jadi takut Betul, kayak gitu betul, kan bang. betul. 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 udah Terus benar sih. kalau misalnya udah ada pembaruan sistem kayak gitu kan, artinya kan pola-pola yang sebelumnya buruk kayak gitu, yang udah turun temurun bisa putus kan Mm, bang. iya, Kalau Mm-mm. iya. misalnya terus ada sih satu yang masih jadi tanda tanya sama saya tuh bang. Kira-kira bang paham nggak sama saya? Soalnya kan kalau biasanya yang korupsi-korupsi itu tuh ada aja sih orang yang tahu kan bang, tapi nggak berani speak up kayak gitu kan Iya, bang. betul. Jadi dia Ya, takut buat Betul, betul, ngomongin itu. betul. Kira-kira kalau misalnya ada aturan yang udah pasti jamin orang yang jadi saksi pelaporan kasus tindak pidana korupsi itu pasti kayaknya bakal kurang sih bang kasus ya, korupsi karena orang takut iya. ya kan dilaporin. Hmm. Iya, iya. Penyelesaian yang Terus cukup baik ya, sih itu. tapi selain dari segi sisi hukum ada juga yang non hukum bang. Kalau menurut saya, kalau misalnya korupsi itu tadi kata si Aldi kan karena sifat tamak kan bang, karena mau memperkaya diri sendiri itu kan bang. Ya, Mm-mm. Gimana kalau misalnya kita ratain deh awalnya. Kualitas sumber daya manusia Indonesia ini sama semua. Nah, inti ya, kita sama-sama naikin itu kan kayak gitu. betul. Mm-mm. Jadi kualitas Mm, sumber dayanya meningkat, otomatis mm, pola pikirnya meningkat. Iya, Jadi iya. betul. Iya, lakuin betul. tindakan-tindakan yang kayak korupsi, sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang itu bisa Hmm, dihindar kan Bang. betul, Mungkin gitu betul sih Pak Bang. Hari. Wah,
luar biasa Ih, sih emang penyelesaian luar Luar biasa beberapa biasa. sekali. penyelesaian memang Bang Fahri mudah-mudahan nih. mudah-mudahan tindak pidana korupsi di negeri ini secepatnya dapat penyelesaian Bisa. yang terbaik lah ya. Ya, Supaya, Amin. 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 supaya Amin. pelaku-pelaku atau oknum-oknumnya itu kapok gitu buat melakukan tindakan korupsi itu. Iya, Iya. Memang Amin. dari beberapa pembicaraan kita tadi sesuai sih dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang korupsi, bahwasanya korupsi itu perbuatan melawan hukum dengan maksudnya itu memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, Iya. baik Iya. Iya. perorangan, baik korporasi, yang intinya Kelompok. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, gitu loh. Benar tuh Jadi Bang. Betul, dari betul, betul. memang kalau dengan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari itu kita supaya menciptakan sikap yang anti korupsi, sebenarnya simpel, sederhana aja, cukup kita berbuat jujur dalam bekerja, tidak curang, berani bertanggung Betul. jawab, mengakui kesalahan gitu loh, amanah dan dapat diandalkan. Tentunya paling Iya. utama itu iya, poinnya disiplin sih. Disiplin, taat sama peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, begitu loh. Hidup sederhana iya, juga iya, bisa. Bang. Hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan gitu kan. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur. Bersyukur, Nah, iya, betul. itu Itu poinnya. dengan Itu sih. dengan Ya. kita Betul, betul. membiasakan diri seperti mengatur manajemen waktu, disiplin waktu, tidak telat ataupun tidak ini, itu bisa lebih apa namanya? Bisa membiasakan diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Cukup Dimulai dari dari hal hati diri kecil ya, secukup. Bang. Betul. Heeh. Apalagi untuk diri kita ya terkait pengatur keuangan itu apa namanya suatu hal yang langkah kecil untuk Mendasar ya Bang. Iya. membiasakan diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Cukup dengan mencatat Benar. pengeluaran sehari-hari, bedakan pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan, upayakan kebutuhan Iya, dapat betul, betul. tercukupi dulu, baru jika masih ada sisa digunakan untuk keinginan. Jadi kita tidak Iya. apa namanya ya, tidak mengedepankan gengsi, tapi mengedepankan fungsi atau kebutuhan dulu gitu. Itu sih Iya, Setuju. betul. Iya. Setuju. intinya selalu Setuju, Betul Bang. Bang. bersyukur. Bang, Intinya betul. selalu bersyukur terhadap Korupsi apa? itu, korupsi itu Apa? dosa Bang. Nah, Betul. Ah, Mantap, iya, Fahri. ya loh, ya Pak ya. Ustadz. Heeh. Sama kayak maling Intinya ya. Iya. intinya selalu bersyukur sih. Selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita raih hari ini, Iya, Bang. karena hal tersebut bisa Iya, iya. mencegah kita untuk melakukan tindakan korupsi. Apabila kita tidak bersyukur dan selalu mencari kekurangan atau tidak pernah merasa puas. Nah, apabila Nah, kita betul, diiringi betul. dengan niat yang baik, nah itu yang akan bawa Iya. kita pada perilaku-perilaku yang atau perbuatan yang menyimpang. Contohnya itu ya korupsi. Itu sih intinya. Itu sih intinya. Wah, Betul. pembicaraan yang sangat menarik sih. Soalnya Iya. masih banyak yang pengen kita semua bahas sama rekan-rekan ataupun sama saya sendiri ya terkait tindak pidana korupsi ini. Karena waktu mungkin yang tidak bisa cukup lama, mungkin kita cukupkan sekian ya terkait pembahasan korupsi ini. Terima kasih Ya, Ya, kepada siap. ya, rekan-rekan Bang. saya, Muhammad Siap. Fahri, Nah, Tony Ardi, Pokoknya juga Bang, Nurul Sabila, Aldi Winata. Terima kasih ya atas waktunya ya, Iya, sudah sama-sama, menemani saya Bang. menjelaskan atau sama-sama. memaparkan terkait sama-sama. tindak pidana korupsi ini, terkait isu kontemporer, salah satunya tindak pidana korupsi. Terima kasih ya rekan-rekan semuanya. Pamit Sama-sama, undur diri. Bang. Kami Sama-sama. semua pamit undur diri. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.